Ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran. Meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya. Karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. Tetap putus, nggak bisa. Beneran putus lagi. Yang berbahaya bagi 1% ini. Makanya mereka tuh sangat, jadi dari kecil Bill Gates ini sudah didesain oleh lingkungannya untuk menjadi seperti dia sekarang, sudah diproyeksikan. Dia tuh bukan yang punya Microsoft loh, dia tuh cuma co-founder. Dia tuh punya duit, dia beli lisensinya, dia beli kepemilikannya, dia jadi bagian dari Microsoft. He's a fucking businessman. Nah, bagi yang belum tahu ya, Bill Gates is a fucking businessman. Dia bukan malaikat, dia bukan dokter. Ini makanya kemarin saya emosi sama Mas Tirta tuh, Mas Ipeng tuh ketika Mas Ipeng ngomong ke saya, Bli, jangan ngomong hal yang di luar kapasitas. Aku langsung ngelihat ke Bill Gates loh. Anjing, seluruh dunia dibikin panik masalah kesehatan sama orang yang bukan dokter. Bill Gates lulusan dokter mana? Gak ada. Tedros, bosnya WHO, dokter mana? Nggak ada. Tedros punya rekam jejak yang kotor. Dia pernah bikin kasus di Ethiopia. Bill Gates, vaksinnya banyak yang gagal di India sama di Afrika. Kenapa kita dikontrol sama dua orang yang bukan dokter? Dan semua dokter dengerin dia. Kita udah gila apa gimana? Dokter yang sebenarnya tuh nurut sama orang yang punya duit, yang kebetulan bisa membiayai riset. Jika Anda, saya tanya pertanyaan psikologi ya ke orang-orang. Jika Anda percaya nggak kalau orang psikopat itu ada, percaya nggak? Masih Pak. Gimana? Psikopat itu ada nggak dalam kehidupan? Orang psikopat. Orang psikopat. Ya. Kalau di dalam tanah orang, maksudnya di kelainan jiwa sih mayor mental ada, gangguan mayor mental. Oke. Orang serial killer termasuk psikopat atau dia jujur, kalau orang serial killer jujur aja kalau dia mati dia memiliki hampir semua sih ada kelainan mayor mental, mereka kelainan mayor mental gitu. Ya, ada yang bisa disebut schizophrenia, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang maniak gitu. Iya, betul. Psikotik. Jadi orang-orang dengan masalah kejiwaan kayak gitu ada di sekitar kita dong berarti. Ya, emang. Ya. Bayangkan sekarang, serial killer aja ada. Orang pemakan kanibal aja ada. Kenapa milioner atau triliuner yang punya duit banyak banget, dari mana kita tahu mereka tuh nggak punya sifat-sifat kayak gitu? Itu. Apa jaminannya orang-orang itu memang benar-benar lurus, sementara rekam jejaknya sudah banyak menunjukkan keganjilan? Kalau kamu mau, dan yang membuat nama mereka selalu bersih adalah, balik lagi ke musuh bersama kita tadi, mainstream media selalu melindungi image orang-orang ini. Kalau kamu ketik di search engine ya, di Google dimanapun, kamu coba cari dirt-nya, you try to dig cari kasus-kasus lama mereka tuh, susahnya minta ampun Mas, susah banget. Karena sudah ditutup oleh ribuan berita bagus tentang mereka. Contoh. Ini kita balik ke konteks ini ya, konteks ke kasus COVID ini ya. Hidrokloroquine itu contoh. Ketika beberapa dokter, ini awal April, beberapa dokter di Eropa, Amerika, India menemukan mereka berhasil menyembuhkan pasien COVID dengan hidrokloroquine dicampur dengan zinc. Zinc itu apa Mas? Vitamin C ya? Zinc itu jenis vitamin multivitamin sih, bukan ya suplemen lah. Zinc Zn itu kayak ion sih, Zn. Ya, jadi bukan cuma satu dokter, banyak dokter yang berhasil menyembuhkan pasien dengan itu. Harga hidrokloroquine itu 60 sen. 10 sen. Harga hidrokloroquine itu per butirnya 10 sen, itu 1.600 rupiah. Yang megang paten obat itu bukan dari lingkaran 1%.
bukan dari teman-temannya Gates, bukan dari Rockefeller, bukan dari Rothschild, bukan dari Soros, orang lain. Ini menurut saya hidrokloroquine ini di luar perkiraan mereka. Mereka mikirnya tuh nggak akan ada yang bisa nemuin, ternyata ini ada. Dan hidrokloroquine kan dipopulerkan oleh Donald Trump juga, Pak Jokowi juga, beberapa presiden negara mencoba memberi solusi ke masyarakat. Coba ini obatnya, ini ada yang sembuh, monggo dicoba. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu CNN, New York Times, Washington Post, Vice Magazine, semualah itu semua hampir berpengaruh ya, yang diikuti sama orang-orang pintar, yang dipercaya sama orang-orang yang kelas menengah ke atas, orang-orang di perusahaannya, orang-orang yang punya banyak anak buah, mereka yang ikuti media-media itu diserang. Jadi apa? Buset, bentar, gak ada suaranya lagi ketika dia bahas CNN. Ada suaranya nggak? Ini aku bandingin bentar. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Gila, ini kebetulan apa cocok logi ya? Tiap kali beli, suaraku doang kan yang ada. Tiap kali beli jerek ngomong media mainstream pasti hilang. Bentar, hilang. Aduh. Wah gila sih, itu antara kebetulan. Ini lagi dengerin ya, kalau aku tipenya pendengar ya, jadi dengerin dulu apa yang diceritain baru aku bisa bertanya dan membantah. Tapi tiap kali beli jerek itu ngomong soal mainstream media, tadi saksi ya, semua yang lihat ya, pas ngomong itu ya media tadi langsung hilang suaranya. Gila, coba. Gila media nih. Sumpah, cok. Gokil. Tapi mumpung lagi ini di live, aku mengucapkan terima kasih ya. Kita nunggu lagi jerek. Gila. Ini lucu sih ini. Lucu antara, ini bukan settingan ya. Soalnya bener-bener suaranya hilang. Ini loading dulu kan. Ini padahal di live-ku loh, yang sinyalnya kuat banget loh. Cocok ya, nggak tahu cocokologi apa enggak, terserah kalian sih. Aku mendengarkan ya, posisi aku mendengarkan dan posisi ini, dan aku tadi barusan dapat penelitian baru ini. Gokil, sangat cocok lagi ya enggak, soalnya tadi kan dengerin dia ngomong pas beli jerek itu ngomong mengarah video nih lagi jerek datang lagi. Coba kita dengerin lagi. Apa? Lagi bilang ini mendengar beli. Dah. Lagi. Oke, lanjut ya. Coba. Kalau ngomong media kayaknya coba disensor. Tiap kali sampai yang ngomong itu pasti hilang lagi tadi. Jaga. Oke. Mas, kita udah bikin surat wasiat, Mas. Coba. Kita lihat. Kita normal nih. Apa kita tadi sampai yang media. Ini aku matiin komennya. Memberi resep hidrokloroquine meskipun bukan untuk COVID. Jadi dokter-dokter di Amerika susah banget nyari hidrokloroquine sekarang. Dengar. Oke. Itu berarti yang mengendalikan algoritma kan Google. Google bekerja sama dengan Microsoft. Ya, jadi gini loh, kalau kamu mendalami konspirasi teori, kamu tuh nalar kita itu dilatih untuk mengumpulkan mempertemukan beberapa titik-titik. Karena kenapa? Kalau kebetulannya 1, 5, 7 kali, oke lah itu kebetulan kan. Tapi kalau kebetulannya itu sudah lebih dari rata-rata, itu berarti sudah ada polanya. Karena kebetulan itu dia tidak akan kebetulan lagi ketika sebuah kebetulan itu bukanlah kebetulan ketika ia secara matematika tidak mungkin. Secara matematika tidak masuk akal karena ada hukum probabilitas. Ya.
Kalau secara hukum probability dia tuh sudah nggak masuk akal, ini bukan kebetulan namanya. Dan ketika kamu dalami teori konspirasi, kamu cari informasi dari semua sisi, dari both side lah ya, dari sisinya Bill Gates, terus dari sisinya misalnya orang-orang yang tidak setuju sama dia, kamu gali semua informasi itu, kamu akan mendapat jawaban yang itu aja. Tapi intinya saya ini adalah tidak memaksa orang langsung percaya teori konspirasi. Saya ingin kalian jangan percaya sama omongan saya. Kuat kita Juga jangan percaya sama mainstream media, jangan percaya sama Cipeng. Dengar hati kita kalian yang paling dalam itu. Lakukan riset kalian sendiri. Karena hati kita tuh susah dibohongin. Kita kadang-kadang ketipu sama sosok yang sopan, cantik atau apapun yang meskipun itu kotoran, terdengar indah di telinga iri, tapi bener-bener nyari gitu loh. Jangan salah luangkan waktumu sehari 2 hari nyari informasi. Gak ada suaranya lagi, Bli. Iya. Iya, kayaknya habis ini itu Bli, kesimpulan Bli. Sumpah ini udah dua akunmu udah. 2 akun 2 kali. Iya. Ya aduh. Nomor 4 Pak. Opposite tandingnya apa? Berita terpopuler di detik. Aja. Astagfirullah. Udah visible kan itu itu. Aduh. Capek banget Pak, 2 kali 2 akun toh. Aduh, 2 akun balikan. Iya, wah gila. Dari sini aku sama Budi itu video kita lihat dulu deh ini ada nggak terakhir yang lain mau jajan ini bukan tim gua orang aja lah berani diputus kan tuh yuk discuss gitu. Kita lihat dulu deh ini ada nggak terakhir saya nih Devil Dice. Ini saya yang capek coy kalau sinyalnya buruk buat kiri. Closing statement Bli. Ini kalau diterusin, lu yang emosi sendiri tar. Pak, kalau saya sih nggak emosi. Gua yang cengkel. Enggak. Ini putus Pak. Iya, ini ini kan aneh nih. Ada live kayak gini nih, ini semakin membuktikan jika mereka kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang mengendalikan skema di balik COVID ini memang ada. Ini buktinya sekarang ini. Mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran. Meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya. Karena kalian harus cari sendiri, kalian riset sendiri. Jangan dengerin saya, jangan dengerin Cipeng, jangan dengerin mainstream media, jangan dengerin media manapun, cari informasi sendiri. Tetap putus, nggak bisa. Beneran Bli, putus lagi Bli. Lu ke rumah sama teman-teman kalian, coba berkumpul, cari informasi. Karena yang diserang anjir, gue emosi sendiri. Kosong lagi Bli, gak ada suaranya Bli, Masya Allah. Bli, gue emosi Bli. Ini masih gini suaranya. So banget. Balik keluar Bli. Waduh, game over lur. Gagal Bangga. Jadi kalau dari saya sendiri, saya kesimpulan sendiri deh. Iya, habis ini saya kesimpulan dulu. Informasi. Gak seru ya kalau gak seru sih. Aduh, bajing, Cuk. Tunggu lagi lah. Aduh, closing, Cuk. Tapi kalian tahu ada hal positif yang dari sini adalah terlepas orang kecewa, kita nggak berantem, kita nggak debat. Kalian lihat di Twitter. Saya tadi barusan lihat di Twitter, orang-orang kecewa kok
Jering sama Tirta nggak debat ya. Nah, kalian sekarang lihat narasinya kan, bahwa orang tuh lebih senang melihat kita berantem, narasi negatif, ya kan. Padahal kita di sini saling discuss, opini dia saya terima, dia menerima opini saya, tapi kalian lihat di Twitter. Kalian kalau nggak percaya, lihat di Twitter nama saya trending nomor 8. Tapi ketika kalian lihat, semuanya kecewa, kenapa kok Tirta sama Jering nggak berantem, kenapa Tirta sama Jering nggak berdebat gitu loh. Karena Tirta kenapa nggak gitu-gitu doang, kenapa Tirta jarang ngomong, kenapa Tirta tidak seilmiah biasanya, karena di sini saya mendengarkan, posisi saya komplain, benar nggak? Saya komplain gitu loh, tapi saya mendengarkan sisi itu dan orang-orang malah kayak biasa, kayak kecewa kenapa kok berantem. Nah dari sini kalian tahu bahwa ternyata orang tuh lebih senang melihat kontroversi dan orang lebih senang melihat narasi negatif dibandingkan narasi positif. Saya jujur setuju sama statement Jering untuk yang itu. Tapi untuk yang COVID itu kita harus aware ya. Kita nggak boleh takut, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita aware karena COVID itu bisa ada di mana saja, bisa di depan, bisa di belakang. Karena itu emang real dan Jering udah mengakui real. Cuman kalian jangan takut berlebihan karena takut berlebihan bisa menurunkan imunitas. Tapi pikir mereka tuh punya investor gede di belakangnya. Mereka tuh mengakomodir kepentingan pihak asing. Kalian aku yang hilang ya? Aku ada. Sumpah ya. Mas dengar nggak? Masih dengar, aku masih dengar. Masih. Jadi media ini sudah jangan percaya media mainstream media. Siapapun pembawa acara meskipun dia tuh cantik, ganteng, bersih, jangan percaya apapun omongan mereka 100% karena mereka itu sudah ditunggangi narasi global. Narasi global sekarang adalah untuk menakut-nakuti manusia sebanyak yang masuk rumah sakit agar kekacauan di mana-mana, agar ekonomi. What the fuck? Wah, iya. Wah, Pak. Masih ada. Ayo berjuang terakhir. Next. Halo, Pak. Disney WBE.